Selamat siang Pak Jin Ai dan kakak-kakak Astos sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini bakal saya jelasin sedikit tentang program yang telah saya buat. Jadi program yang telah saya buat itu adalah estimation calculator yang berfungsi untuk menghitung estimasi penjualan dari suatu barang atau produk dengan memberikan estimasi minimum penjualan dan maksimum penjualan dalam satu hari. Nah, kemudian latar belakang dipilihnya kasus ini adalah bahwa pada masa sekarang itu masih banyak penjual-penjual makanan seperti pedagang kaki lima, warung makanan, ataupun restoran-restoran mewah itu memiliki masalah dalam pemasukan stok. Jadi, kerugian sering terjadi karena kesalahan pemasokan stok. Apabila stok berlebihan dan tersisa dalam suatu hari, maka beberapa bahan yang mungkin mudah rusak atau rentan rusak itu bisa menjadi basi. Dan apabila stok yang dimasukkan itu kurang atau tidak cukup, maka dapat merusak nama baik dari restoran kita. Karena kita sendiri tidak dapat mengeluarkan menu yang diinginkan oleh pembeli. Nah, sehingga itu saya ingin membuat suatu program di mana penjual-penjual ini dapat menghitung estimasi penjualan menunya, sehingga mereka dapat menyesuaikan stok yang akan dipasok dalam satu hari. Kemudian program ini bakal mengeluarkan output berupa sales minimum dan sales maksimum dari suatu menu, dan juga apakah nilai stok atau jumlah stok yang sudah dilakukan sekarang itu harus ditukar atau tidak. Jadi, secara garis besar itu, pengguna bakal diminta untuk memasukkan data-data berupa jumlah stok yang sudah masih digunakan dalam satu hari, kemudian uh, jumlah penjualan selama dalam kurun waktu 1 minggu itu per harinya. Jadi sehingga setelah dimasukkan, program akan menghitung data-data tersebut dan mengeluarkan suatu output. Kemudian untuk matematika yang saya gunakan di sini adalah model matematika dari mata kuliah statistika inferensial. Jadi yang saya gunakan itu adalah mean estimation. Nah, rumus yang digunakan itu adalah rata-rata dari sampel itu dikurangin dengan TA per 2 dikali dengan S per akar N. Nah, TA per 2 ini maksudnya adalah suatu ketetapan yang berkorelasi dengan jumlah sampel dan juga confidence interval yang ingin digunakan. Kemudian S adalah standar deviasi dari sampel dan N adalah jumlah dari sampel. Untuk sales minimum itu memakai rumus ini dan maksimum memakai rumus ini. Nah, kemudian bakal saya jelaskan sedikit batasan dari program yang saya buat. Nah, program yang saya buat itu hanya dapat mengkalkulasi maksimal itu 5 menu sekaligus. Kemudian confidence interval yang dapat dicari adalah dari 95% hingga 99%. Ini didasarkan dari jurnal yang saya dapatkan, bahwa apabila sampel di bawah 30 itu harus hanya dapat dicari menggunakan confidence interval di antara 95 hingga 99%. Kemudian itu program mengharuskan pengguna untuk memasukkan data penjualan selama 7 hari dan tidak boleh kurang. Kemudian pada kolom stok dan penjualan harian hanya dapat dimasukkan angka-angka. Kemudian secara garis besar bakal saya jelaskan flowchart dari program saya ini. Dari start, maka pengguna itu akan ditampilkan menu awal atau tampilan awal. Kemudian pengguna dapat menginput jumlah menu dan confidence interval itu pada spin box yang telah disiapkan. Kemudian pada menu atau tampilan awal ini bakal terdapat dua pilihan, yaitu next dan close. Apabila pengguna memilih next, maka pengguna bakal dibawa ke tampilan kedua. Dan apabila pengguna memilih close, maka program akan ditutup dan end. Nah, sekarang bakal saya jelaskan apabila pengguna memilih yes, memilih next, maka mereka akan dibawa ke menu 2 atau tampilan menu 2. Kemudian pada tampilan menu 2 itu bakal terdapat suatu tabel kosong dengan ukuran jumlah menu dikali 9. Itu maksudnya barisnya itu sebanyak jumlah menu dan 9 kolom. Jumlah menu berarti input dari sini, input jumlah menu. Nah, kemudian pengguna harus memasukkan data-data penjualan dan stok pada per hari itu pada tabel kosong yang telah disediakan. Nah, pada tampilan menu 2 juga terdapat dua push button atau pilihan berupa count dan back. Apabila pengguna memilih back,
yaitu di sini back, maka pengguna akan dibawa kembali ke menu awal atau tampilan awal. Dan apabila pengguna memilih count, maka program bakal mengiterasi sebanyak jumlah menu. Nah, iterasi yang dilakukan itu adalah perhitungan data-data yang telah didapatkan itu berupa rata-rata, standar deviasi, yang bakal digunakan untuk menghitung estimasi penjualan dan decision yang bakal dibuat. Kemudian semua perhitungan yang dilakukan itu bakal di-list. Kemudian list tersebut bakal diekspor ke Excel, file Excel yang telah tersedia. Nah, apabila iterasi telah selesai, maka pengguna akan langsung dibawa ke tampilan menu 3. Nah, pada menu 3 ini bakal terdapat suatu tabel yang menampilkan hasil perhitungan menggunakan yang dimana tabel tersebut ditampilkan menggunakan pandas. Kemudian pada menu ini juga terdapat 3 pilihan, yaitu back, main menu, dan close. Apabila pengguna memilih main menu, maka pengguna bakal dibawa kembali ke tampilan awal. Dan apabila pengguna memilih back, maka pengguna akan dibawa kembali ke tampilan menu 2, tapi dengan tabel yang sudah diisi oleh pengguna sehingga dapat diedit kembali. Kemudian apabila pengguna memilih close, maka program akan tutup. Sekian untuk flowchart-nya. Kemudian kita lanjut ke program. Nah, di sini terdapat library-library yang telah saya import. Jadi bakal saya jelaskan sedikit. Import sys itu untuk modul secara keseluruhan untuk menampilkan UI-nya. Kemudian dari ini import Qt Core, Qt GUI, dan Qt Widgets, dan UIC. Nah, jadi ini itu digunakan agar program yang kita gunakan itu dapat berjalan bersama UI yang telah kita buat. Begitu juga untuk Qt Widgets, kemudian import pandas as PD. Jadi apabila kita memanggil PD itu sama aja dengan kita memanggil pandas. Nah, kemudian pandas di sini digunakan untuk dalam program ini secara keseluruhan digunakan untuk ekspor impor data-data dari program ke file Excel maupun dari file Excel ke program. Kemudian untuk menampilkan tabel hasil hitungan, kemudian untuk menginput data-data pada tabel data ke file Excel. Kemudian from statistic import standard deviation. Berarti ini untuk dari library statistik itu kita import rumus standar deviasi. Kemudian import math agar rumus-rumus matematika itu dapat digunakan. Kemudian dari sini Qt base class, berarti basis dari kelas Windows 1 itu adalah dibasiskan pada UI halaman 1. Berarti apabila kita load, berarti dijalankan, berarti UI-nya bakal muncul. Untuk program bakal saya jelaskan seiring dengan demonstrasi dari program yang telah saya buat. Baik, jadi ini programnya. Oke, jadi apabila saya mengeluarkan ini, maka pertama kali kita run bakal datang ke tampilan awal di mana terdapat 2 spin box, yaitu sini. Dan spin box-nya itu bakal kami variabelkan sehingga dapat dibaca. Nah, untuk confidence, apabila ini global TA maksudnya adalah if nilai confidence itu kan untuk TA per 2 itu disesuaikan dengan nilai confidence, sehingga sini saya buatkan rumus untuk mengetahui nilai TA sebenarnya yang diinginkan. Kemudian menu adalah untuk jumlah menu. Kemudian apabila kita ini ada 2, apabila saya klik close, ini next 2 saya berikan nama itunya close, maka program akan tertutup sesuai dengan def tutup self.close. Saran lagi. Nah, kemudian apabila ini saya next, berarti di sini save window data tabel pada window 2 itu bakal clear kontennya dulu. Kemudian tabel pada window 2 jumlah barisnya bakal disesuaikan dengan jumlah input menu di sini. Kemudian save window 2 show, window close, save close. Nah, jadi ini saya beri contoh aja, jumlah menunya 2. Saya next. Nah, jumlah baris di sini bakal ada 2. Kemudian kita datang ke window data. Terus pada window data ini terdapat back button dan count button. Untuk lebih mudah saya ke back button dulu. Nah, ini ejek aja, saya masukkan data beberapa.
Nah, apabila saya mengetik back, maka data yang dimasukkan di sini bakal dihapus, dan kemudian kita akan kembali ke menu awal. Ini. Jadi apabila saya tukar jumlah menunya lagi, saya next. Nah, ini bakal dibaca ulang. Nah, kemudian untuk definition count, nah di sini bakal saya jelaskan sedikit dulu. Jadi untuk mengecek apakah data yang dimasukkan itu adalah numerik apa tidak, saya menggunakan cara ini. Pertama saya berikan boolean berupa false, dan saya mengecek setiap data pada sel ini, yaitu for x in range menu, berarti saya hitungnya itu per baris, kemudian y sama dengan 1, berarti dari stok, dan for in range 8, jadi dari stok sampai di 7 ada 8. Dan apabila teksnya itu numerik, maka pass, dan apabila tidak, berarti cek ini, boolean ini jadi true. Kemudian apabila boolean itu true, maka save label check ada terdapat pada sini, bakal mengeluarkan insert number. Nah, apabila tidak, bakal lanjut ke rumus-rumus yang telah saya masukkan. Ini kita cek dulu dengan input yang tidak berupa numerik A, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Insert number. Apabila ini 9 dan sini A, tetap insert number. Terus apabila ini saya jalankan aja 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, maka kita bakal masuk ke sini. Jadi dari sini kita bakal menglist menu yang ada, kemudian kita append pada listnya. Begitu juga untuk setiap data-data di sini. Kemudian untuk list AV, list standar deviasi, dan list cell. List AV adalah list rata-rata per baris, dan list standar deviasi per baris. Kemudian list cell adalah penjualan per baris. Jadi kita hitung dulu sel pada per baris itu kita list, kemudian kita hitung average-nya, standar deviasinya, kemudian kita append kembali ke sini. Kemudian dari situ bakal ada rumus yang telah saya masukkan, rumus matematika yang saya gunakan tadi, untuk menghitung minimal sel dan maksimum sel. Nah, ketika sudah dihitung, maka akan di-append ke list min n dan max x. Nah, kemudian untuk decision yang bakal dibuat apabila stok itu, untuk menghitung stok apabila stok yang sudah digunakan itu dalam jangkauan min dan max, maka bakal keluar nilai keep using, dan apabila tidak bakal keluar change. Kemudian untuk ini adalah kita mengekspor ke Excel-nya. Kemudian untuk ini kita show atau menampilkan tabelnya itu pada window 3. Ini berarti saya count, kita akan langsung ke window 3 dan tabel hasil perhitungan bakal langsung keluar. Count. Nah, ini. Nah, ini tidak saya tutup agar nanti ketika pengguna back itu kita bisa edit kembali di sini. Ini 13 count. Nah, kita bakal kembali ke sini. Kemudian pada sini tabelnya itu tidak dapat diklik. Kemudian pada window ini bakal terdapat 3 button. Apabila saya klik back, atau ini saya beri nama balik 2, back, kita bakal kembali ke sini. Kemudian apabila saya ketik main, kita bakal kembali ke menu utama. Dan jika saya klik lagi, kita bakal baca ulang. 11, 9, 10. Nah, kemudian apabila saya klik close ini dengan definition tutup, maka bakal keluar window yakin. Nah, window yakin ini terdapat dua button. Apabila no, itu kembali ke sini. Apabila yes, maka program akan ditutup. Nah, program tertutup. Sekian presentasi saya mengenai program yang telah saya buat. Terima kasih.